Yang terhormat Bapak Budi Suroso selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem II, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Karangasem II dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Ismaini Puput Ambarwati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 02, yang ketiga acara inti, dan yang keempat ada sharing, terakhir ada penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk peracaranya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Meningkat acara yang kedua yaitu pembukaan dari Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 02 kepada Bapak Budi Suroso, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana? Masih semangat? Terima kasih. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi yang telah diberikan berkah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya yang positif di sekolah ya. Di sebenarnya ini budaya positif di sekolah ya. Untuk calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah ke kanjeng Nabi Agung, kanjeng Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nanti syafaatnya di luar Nabi. Semoga kegiatan ini bisa menjadikan amal ibadah buat kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan Bapak Ibu guru SD Negeri Karangasem yang saya sampaikan, dan kesempatan ini saya sampaikan nanti syafaatnya di luar Nabi. Semoga kegiatan ini bisa menjadikan amal ibadah buat kita semuanya. Allahumma amin.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan Bapak Ibu guru SDNK Karangasem 2 yang saya banggakan, dan kesempatan ini saya sampaikan, sekali lagi saya sampaikan, monggo silakan yang muda yang berprestasi, sudah saatnya dengan tampil ke muka untuk mulai berkarya, mulai berprestasi. Jadi yang muda yang berkarya, yang berprestasi. Semoga dengan bisa jadi guru penggerak yang profesional, guru penggerak yang mumpuni, punya daya juang tinggi. Cara yang ketiga adalah diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Bu Ismail Put Ambarwati, JKP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Kepadanya dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak KS Budi Suroso SPDSD, kepada rekan guru SD Negeri Karangasem 2, dan kepada para tamu undangan yang sudah hadir menyempatkan waktu dalam kegiatan aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan pembiasaan yang baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar, mencapai belajar berprofil Pancasila. Dalam aksi nyata ini saya didampingi oleh Bapak fasilitator, yaitu Bapak Bambang Herianto MPD, dan pengajar praktik Bapak Yunis Rahman MPD. Lalu rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yaitu membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu agar CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Oke. Selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke. Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju kan? Setuju. Setuju. Ya. Kita ke selanjutnya. Di sini yang akan dibahas dalam topik eksplorasi konsep, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, restitusi yang keenam yaitu segitiga restitusi. Kita akan bahas yang pertama, yaitu di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Adanya perubahan paradigma belajar dengan tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat memahami miskonsepsi tentang kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser. CGP dapat memahami dan menerapkan perubahan paradigma stimulus respon
menjadi teori kontrol. CGP dapat bersikap kritis, reflektif, dan terbuka dalam menganalisis perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Di sini ada perubahan paradigma, yaitu kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan. Silakan untuk salah satu guru maju untuk mewakili apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya, silakan Bu Evi. Terima kasih. Saya sudah membagikan kertas, lalu silakan di kertas tersebut Anda tulis hal yang sangat berharga dalam diri Anda. Setelah ditulis, lalu silakan Anda tekuk, Anda remas sekencang mungkin, ya. Sudah? Ya. Lalu selanjutnya nanti akan ada salah satu teman, mungkin bisa dibantu oleh rekan di sampingnya, yaitu Bu Ida. Ya, silakan Bu Ida untuk merebut kertas yang sudah ada di genggaman Bu Evi. Mungkin bisa dengan membujuknya, merayunya, bagaimana agar bisa mendapatkan hal yang sangat penting oleh Bu Evi. Silakan, monggo. Bu Evi cantik, bolehkah saya meminta apa yang digenggam Bu Evi? Bu Indah tahu nggak ini isinya apa? Nggak boleh Bu Indah. Ini saya benda yang paling berharga ada di tangan saya ini loh Bu Indah. Katanya teman, kan bisa. Katanya kita bestie, masa nggak boleh sih? Teman sih teman, tapi ini punya saya yang paling berharga Bu Indah. Walaupun kita teman tetap tidak. Kalau begitu nanti aku nggak mau jadi temannya lagi deh. Nggak apa-apa, saya jadi temannya baru. Pokoknya tidak. Tolonglah Bu Evi. Tidak. Tolonglah. Tidak akan. Nggak kasihan nih sama saya. Tidak. Pokoknya tidak. Saya kasihan sama teman, tapi tidak, ini benda yang paling berharga bagi saya. Berarti dari perubahan paradigma ini dengan kegiatan kepalan tangan, Bu Evi tetap pada pendiriannya dengan keyakinannya mempertahankan apa yang sangat berharga dalam dirinya. Lalu dari kegiatan kepalan tangan ini kita juga dapat melihat bahwa orang lain tidak dapat mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita yang mampu, hanya kita yang berkuasa atas diri kita sendiri. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui di sini perubahan paradigma teori kontrol atau yang sering disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi kontrol di sini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ilusi untuk mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa guru dapat membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Mereka belajar untuk menjadi buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lalu yang ketiga yaitu ilusi
bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Lalu yang terakhir dari ilusi kontrol ini yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lalu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa di sini sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tentu diri kita sendiri. Dari stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Namun karena kita memiliki kontrol diri, maka kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan yang berbeda dan seterusnya. Di sini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang mampu mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu dalam perilaku tersebut ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Lalu ada motivasi intrinsik, yaitu nilai-nilai kebajikan universal berupa keyakinan kelas. Ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. 5 posisi kontrol di sini yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Dan selanjutnya ada segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Apa makna disiplin? Makna disiplin di sini yaitu berasal dari bahasa Latin discipline, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Yang terakhir yaitu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan
hubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan pembentukan kepercayaan diri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Wajiblah kita sebagai orang yang memiliki kontrol diri untuk dapat melaksanakan disiplin positif, seperti dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, halaman 470. Lalu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, serta agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu, jika motivasi eksternal lainnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, setelah kita membahas tentang motivasi eksternal, selanjutnya yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lalu selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goset tahun 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Di sini kita bisa lihat, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas.
keyakinan kelas itu, yang pertama yaitu adanya peraturan kelas, lalu keyakinan kelas, lingkungan yang positif, dan budaya positif. Dari peraturan kelas ini kita dapat mengetahui setelah itu anak meyakini bahwa saya harus mematuhi peraturan kelas dengan adanya lingkungan yang positif, yaitu lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Nah, dari itu semua akan terwujudlah budaya positif di sekolah. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, yaitu dengan para guru mengajak siswanya berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas, memulai membuat peraturan atau keyakinan mengenai nilai-nilai kebajikan mulia seperti menghormati, menghargai, tolong-menolong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan peduli. Silakan Bapak Ibu memperhatikan di sebelah kanan saya. Ini keyakinan kelas untuk kelas 1. Mungkin akan sama seperti kelas lainnya yang sudah menerapkan keyakinan kelas, bahwa di sini keyakinan kelasnya contohnya adanya saling menghargai dan mengasihi teman. Berarti dari situ ada keyakinan kelas, kita harus saling menghargai antar teman. Berarti sama teman, anak-anak tidak boleh untuk nakal, tidak boleh bandel di kelas seperti itu, karena harus adanya saling menghargai. Jaga kebersihan sebagai keyakinan kelas, maka dari menjaga kebersihan tersebut kita yakin bahwa kelas kita akan bersih, sehat, dan rapi tentunya. Di sini anak-anak kelas 1 di kelas saya membuat keyakinan kelas yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan anak-anak. Karena di kelas 1 anak-anak cukup dengan mereka menyampaikan pendapat karena kemampuan menulis anak yang terbatas untuk di kelas 1. Jadi saya membantu anak-anak untuk mencatatnya. Silakan, ini mungkin keyakinan kelas ini bisa diterapkan oleh guru kelas lainnya yang belum membuat keyakinan kelas. Mungkin dari para kami CGP Angkatan 7 SD Negeri Karangasem 2 bisa memberi motivasi kepada guru kelas lainnya untuk membuat keyakinan kelas seperti moto guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dari keyakinan kelas ini kita dapat menggerakkan guru kelas lainnya untuk ikut membuat, sehingga kondisi kelas akan nyaman dan tertib. Ya, silahkan Bapak Ibu perhatikan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Silahkan, yang berbackground putih yang sebelah kiri atau yang ini sebelah kanan yang backgroundnya hijau. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, yang merupakan keyakinan kelas yaitu yang ini ya. Di sini ada tulisan saling menyayangi, berarti harus meyakini bahwa kita, saya, dan murid harus saling menyayangi. Lalu di sini ada semangat belajar. Guru memberikan semangat belajar yang penuh kepada anak-anak agar nilai mereka dapat bagus. Lalu yang selanjutnya yaitu peduli terhadap teman-teman. Peduli di sini mungkin ada yang tidak membawa LKS bisa dipinjami, atau peduli di sini mungkin ada yang sakit, kita bisa tengok bersama-sama antara guru kelas dan murid di kelas tersebut. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang serta barang milik orang lain. Yang kedua yaitu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan
mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir yaitu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat peduli satu dengan yang lainnya. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Dan keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan seterusnya. Nah, tindakan guru di sini. Silakan Bapak Ibu perhatikan tindakan guru di sini. Ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Itu merupakan suatu hukuman. Ya. Lalu yang keempat yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu berupa konsekuensi. Jadi sebelum guru membuat keyakinan kelas, guru harus paham apa itu peraturan dan keyakinan kelas, serta harus mengetahui tindakan guru tersebut merupakan suatu hukuman atau konsekuensi. Nah, ini ada perbedaannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Di sini ada hukuman juga yang terakhir yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Di sini konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau dipisahkan dari kelompoknya. Setelah anak melakukan kesalahan, setelah itu ada konsekuensinya, guru memberi tindakan, lalu adanya segitiga restitusi untuk adanya pemecahan masalah, lalu nanti anak akan dikembalikan ke kelompoknya atau ke teman-teman lainnya. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu untuk dapat memantapkan diri dalam posisi kontrol manajer dan sebagai administrator yang handal yang mampu memahami berbagai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keyakinan atau yang bertentangan akan dilakukan demi untuk bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, banyak mencoba dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Lalu yang terakhir dari kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal-hal yang disenangi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru menurut Diane Gosan, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Silakan Bapak Ibu perhatikan kita sebagai guru. Posisi kontrol mana yang sudah kita lakukan selama ini? Di sini kita akan mengetahui kata-kata atau kalimat dari 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, kata-katanya yaitu patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Itu adalah kata-kata seorang penghukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di posisi kontrol yang kedua ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Orang akan merasa bersalah dan menggunakan keheningannya untuk membuat rasa tidak nyaman seseorang. Nah, kata-kata di sini silakan diperhatikan Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu adalah kata-kata, contoh kata-kata dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Lalu yang selanjutnya, posisi kontrol sebagai tenang. Posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid. Kata-kata tersebut yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu adalah kata-kata yang sering keluar sebagai teman untuk mengontrol murid. Lalu yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi. Seorang pemantau akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan data. Contohnya anak membuat kesalahan lalu ditulis untuk dijadikan data dan akan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, kata-kata pemantau di sini contohnya yaitu peraturannya apa kayak gitu. Lalu apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah kata-kata seorang pemantau. Lalu selanjutnya yang terakhir posisi kontrolnya yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, kita dari kalimat ini kita akan kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini, yang sudah kita sepakati bersama-sama. Lalu yang kedua, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari kelima posisi kontrol yang sudah saya sampaikan, kita akan
semuanya sesuai dengan posisinya masing-masing. Tapi dari keseluruhan ini akan lebih baik kita menerapkan posisi manajer, di mana kita bisa mengetahui posisi dan kondisi anak tersebut. Nah, di sini ada contoh-contoh pernyataan. Lalu siapa yang mengatakannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah contoh dari kalimat membuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah melakukannya. Nah, siapa yang mengatakan? Penghukum, dan seterusnya. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Dalam segitiga restitusi ini adalah segitiga restitusi yang digunakan dalam pemecahan masalah di kelas. Segitiga restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Guru sebagai pendidik juga harus mampu dan diharapkan untuk mempraktekkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan karakter yang lebih baik lagi. Ya, silakan Bapak Ibu perhatikan, di sini ada video kasus dengan menggunakan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Mas Zayan. Ayo silakan duduk. Mas Zayan tahu kenapa alasan Bu Guru memanggil Mas Zayan ke sini? Ya Bu, mungkin ini terkait dengan saya yang tidak mengerjakan tugas. Iya betul Zayan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan karena Bu Guru pun pernah melakukan kesalahan. Iya Bu, terima kasih atas pengertiannya. Zayan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas. Maaf Bu, saya tidak mengerjakan tugas karena sepulang sekolah saya diajak bermain bola oleh teman saya sampai sore hari, dan malam harinya saya mengaji di masjid. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Bu. Lalu keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Selalu bertanggung jawab Bu. Ya, dan kamu adakah solusinya? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya harus bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas tersebut dan akan mengumpulkan besok. Ya, Bu Guru berterima kasih karena kamu sudah menyadari kesalahannya dan Bu Guru mengapresiasi untuk tanggung jawab kamu. Terima kasih Bu Puput. Lalu silakan Bapak Ibu perhatikan video kasus yang kedua dalam segitiga restitusi. Zayan, Jumat kemarin kamu tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya? Iya Bu, saya minta maaf sebelumnya karena saya tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Iya, Bu Puput maafkan karena setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan karena Bu Puput juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Bu. Kamu tentunya punya alasan kenapa tidak ikut kegiatan
sama saudara. Ya, Bu Guru terima alasannya. Dan sekarang coba sudah sesuai belum dengan peraturan sekolah? Belum Bu, karena saya tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan kelas kita yang belum kamu penuhi? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar dapat menerapkan peraturan dan tata tertib sekolah? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka Bu. Berarti kamu sudah paham kesalahan kamu? Ya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi Bu. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini tujuannya membuat anak merasa gagal karena sudah berbuat salah. Contoh kalimat menstabilkan identitas yaitu saat guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau yang terakhir yaitu kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lalu yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dapat membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kalimat yang bisa guru katakan kepada siswa yaitu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah sebenarnya melakukan segitiga restitusi di kelasnya, namun tidak pernah menyadari ternyata itu yang sudah saya lakukan di kelasnya. Betul seperti itu? Iya. Ternyata segitiga restitusi itu sering kita lakukan di kelas dalam memecahkan permasalahan. Iya, tetapi tidak mengetahui namanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, silakan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Maka akan mengetahui kata-kata ilmiah dalam guru penggerak yang sebenarnya kita sudah mengetahui dan sudah melaksanakannya di dalam kelas. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru akan berkata, apa yang kita percayai di kelas, apa yang kita yakini di kelas, nilai-nilai universal apa yang kita sudah sepakati. Lalu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau yang terakhir, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Nah, harus menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid. Ya, silakan Bapak Ibu perhatikan, ini adalah keyakinan yang ada di kelas 1. Keyakinan kelas ini harus pada murid dan berpihak pada murid untuk membangun kemandirian mereka dan mengetahui tanggung jawab mereka di dalam kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk membangun budaya positif. Keyakinan kelas hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif.
Ini adalah contoh kegiatan pembiasaan yang mendukung budaya positif di sekolah. Seringkali Bapak Ibu melakukan ini di kelasnya, di sekolahnya masing-masing. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan pembiasaan yang baik, yang sangat bagus untuk mendukung budaya positif di sekolah. Seperti jemput pagi, lalu berbaris sebelum masuk kelas, anak bersalaman dengan guru, dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu kegiatan pembiasaan yang selanjutnya yaitu anak berdoa sebelum kelas dimulai dan anak melakukan ibadah bersama-sama. Dan ini adalah kegiatan pembiasaan selanjutnya sebelum anak masuk kelas. Dari penerapan pembiasaan ini dapat mendukung budaya positif dan anak dapat memilih kehendak mereka, memilih gambar yang mana yang tepat sesuai dengan diri mereka. Jadi mereka berkaitan dengan kontrol diri mereka dan tidak dipengaruhi oleh gurunya, harus memilih yang mana. Seperti itu. Lalu selanjutnya adanya refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu, hal baru apa yang dapat mengubah paradigma panjenengan semua? Apa yang saya dapatkan dari kegiatan sosialisasi aksi nyata budaya positif ini? Silakan dipikirkan. Lalu yang kedua yaitu refleksi kegiatan sosialisasi aksi nyata. Perasaan apa yang muncul saat mengikuti sesi ini, terutama terkait dengan keyakinan kelas? Ya, selanjutnya silakan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Oktaviani, guru kelas 5 dari SD Negeri Karangasem 02. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Ya, silakan Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah dilaksanakan oleh Bu Puput. Di sini saya tertarik dengan keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan yaitu hal positif dan manfaat yang kita dapatkan setelah menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab dengan sekemampuan saya. Ada tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama adalah jajak pendapat. Kita harus mengetahui pendapat dari anak-anak sesuai dengan tadi keyakinan kelas itu berpusat kepada murid, jadi sesuai dengan kehendak murid, tentunya hal yang positif. Nah, dari jajak pendapat tersebut kita diskusikan dengan anak-anak, kita pilih mana keyakinan kelas yang sesuai, yang berpihak kepada murid. Lalu yang kedua, menjabarkan peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah kita dapat membuat keyakinan kelas. Lalu menuliskan keyakinan kelas yang sudah didiskusikan tadi. Seperti tadi, karena kelas 1 terbatas untuk kemampuan menulis yang banyak, sehingga gurunya harus membantu. Nah, di sini saya membantu menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lalu yang terakhir yaitu
mendiskusikan konsekuensinya jika melanggar keyakinan kelas. Anak-anak akan mengetahui setelah mereka keyakinan kelas yang sudah disepakati nanti konsekuensinya apa. Mungkin anak nanti membersihkan kelas atau yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu merefleksikan kegiatan kelas yang telah dibuat. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, saya akan mencoba menjawab, yaitu hal positif yang bermanfaat ya yang kita dapatkan setelah menerapkan keyakinan kelas di sekolah, yaitu keyakinan kelas yang berpihak pada murid sudah disepakati bersama-sama akan membentuk kepribadian watak yang unggul sehingga murid dapat lebih bertanggung jawab atas apa-apa yang telah dilakukannya. Nah, ya, ini adalah paparan saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Karangasem 2. Untuk para tamu undangan yang sudah hadir bisa dapat membawa bekal ke sekolahnya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya dan bisa disampaikan ke guru lainnya di sekolahan masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, alhamdulillah acara pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar pada aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah SD Negeri Karangasem 2 yang dipaparkan oleh Bu Ismaini Puput Ambarwati SPD. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami cukup senang dengan keyakinan kelas ini karena saya dan teman-teman dapat menyampaikan keinginan dan harapan kami terkait kelas impian. Kami lebih enjoy di kelas karena tidak merasa tertekan dengan tata tertib yang ada. Yang terpenting kami diajarkan untuk lebih bertanggung jawab dengan situasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaini Puput Ambarwati dari SD Negeri Karangasem 2 Sampang. Dari keyakinan kelas yang berkolaborasi dengan murid akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dan motivasi tersebut sering disebut dengan motivasi intrinsik. Anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hal ini dikarenakan keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan pendapat dari warga kelas dan bukan peraturan yang ditetapkan oleh guru. Dan rencana perbaikan untuk kedepannya yaitu meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama dan melakukan perbaikan kesepakatan kelas ke arah yang lebih baik, yaitu berupa perbaikan dalam bentuk menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih.